Saya kira pemerintah harus hati-hati sekali. Saya kira kok lebih baik sebetulnya jangan dinaikkan lah BBM-nya di tengah kondisi sulit ya seperti ini. Lebih baik dicarikan saja dana. Ini kan masih ada 2 bulan ya. Dan saya kira memperbesar defisit APBN 2022 itu masih diizinkan oleh undang-undang. Jadi lakukanlah itu dulu. Mumpung diizinkan, defisitnya bisa di atas 3%, lakukanlah itu dulu, baru kemudian tahun depan 2023 mudah-mudahan ekonomi yang cepat pulih, baru kita bicara menaikkan harga BBM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dimanapun berada. Kembali program JSA Jangan Salah Arah menyapa kita semua di malam hari ini. Membawakan satu topik yang sangat menarik untuk pembahasan malam ini. Seperti biasa sebelum memulai saya akan menyapa rekan saya Bro Eko. Selamat malam Bro Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Mus. Gimana kabarnya? Wah ini kayak Murabi nih. Wah suaranya putus-putus Bang. Halo Bang Mus. Halo. Suaranya putus-putus. Oh, suara saya ya? Ya, lanjut Bang. Suara saya putus-putus. Ya sekarang jelas. Oh iya, iya sempat keputus ya ini jaringannya. Oke, langsung saja saya menyapa narasumber kita, pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Nur Hidayat. Assalamualaikum Bang Ahmad Nur. Selamat malam Waalaikumsalam. Bang. Selamat malam Mus. Ini mohon maaf cahayanya masih redup-redup nih. Oh iya, Lagi Syukur, traveling syukur. tipis, oke. Masih bagus kan ya? masih Masih. Sip, suara juga jelas. suara bagus ya. Apa kabar semuanya? Mustafa, Eko, sehat semua? Alhamdulillah Bang, sehat Bang. Alhamdulillah. Jadi topik apa yang kita bahas malam ini? Oke, langsung saja ya. Langsung aja Bro Eko silakan Suaranya Mustafa jelek ini. memandu JSA Oke. kita pada malam hari ini tentang topik apa kita malam ini. Silakan Bro Eko. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan simak terus, jangan salah setiap harinya. Dan mungkin sekarang akan lebih sering di malam hari ya jadwalnya, jadi jangan lupa sekitar jam 7 malam, Jangan Salah Arah akan dimulai. Ya, baik, untuk topik JSA kali ini adalah tepatkah BBM naik terus 24 triliun digelontorkan ke orang miskin. Nah, di sini kita tahu bahwa ada pengumuman bahwa pemerintah siap menggelontorkan 24,3 triliun dana bantalan sosial ya. Dan ini akan digunakan sebagai pengalihan dari subsidi BBM ke bantuan langsung. Menjadi apa clear ya apa yang akan kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah. Dan tentunya kembali saya akan bertanya ke Bang Matnur nih. Pertanyaan pertama itu, ini kan ada bantuan ya, ada bantalan sosial nih yang sudah mau digelontorkan sebagai pengalihan ya dari subsidi ke bantuan sosial. Nah, apakah indikator kenaikan BBM ini berarti benar-benar akan dilaksanakan menurut Bang Matnur gimana nih? Karena padahal suara masyarakat itu menolak begitu. Gimana Bang melihat ini? Ya, saya kira ini satu sinyal kuat bahwa BBM ini akan naik pekan depan ya, atau 2 pekan lagi paling lambat. Kenapa begitu? Karena tadi kalau kita dengar statementnya Ibu Sri Mulyani bahwa 24,17 triliun itu akan digelontorkan pekan depan. Nah, biasanya BLT-nya itu diberikan duluan untuk mengkompensasi kenaikan harga BBM di pekan berikutnya. Ya, jadi saya prediksi ini kenaikannya mungkin terjadi pekan depan atau bisa juga minggu kedua September ya. Sekarang ini kan sudah akhir
sudah akhir Agustus ya. Saya kira berlakunya nanti adalah di pekan depan begitu ya. Gitu Bro Eko. Oke, baik. Jadi intinya seperti anjing menggonggong kapilah berlalu gitu ya Bang ya. Iya, artinya meskipun para pengamat pakar akademisi ya sudah menyatakan pandangannya bahwa ini bukan momen yang tepat karena kondisi rakyat lagi susah, kelihatannya pemerintah tetap melaju gitu ya. Tapi yang saya kira belum dihitung baik-baik oleh pemerintah adalah berapa jumlah orang miskin baru. Ya, harusnya kalau menurut saya bantalan itu ya, kalau kita mau menyebutkan 24,17 itu harusnya bantalan itu bukan memberikan tambahan kepada jumlah keluarga mandiri yang tadi disebutkan angkanya dengan menambah menjadi berapa itu 300.000 sampai 600.000 per keluarga ya. Tapi sebenarnya harusnya bantalan itu menghitung berapa jumlah orang miskin baru akibat kenaikan BBM ini. Nah, lagi-lagi angka 24,17 triliun itu menurut saya agak mengada-ngada karena katanya alasan kenaikan BBM ini karena APBN kita sudah ngos-ngosan. Tapi kan anehnya ngos-ngosan tapi kok masih bisa ngasih bantalan ya 24,17 triliun itu gitu loh. Jadi pertanyaan publiknya adalah apakah benar sebenarnya kita mengalami apa yang disebut dengan krisis APBN atau memang sebenarnya ini adalah permintaan dari oligarki minyak supaya harga minyak yang dibeli oleh retail masyarakat ini naik sehingga mereka mengenerate profit gitu ya. Nah, kalau boleh saya sharing ya, ini ada hitung-hitungan. Jadi di sini pemerintah mengalami satu komunikasi publik yang parah menurut saya ya. Jadi kita ingat misalkan Pak Jokowi atau Bu Sri Mulyani mengatakan 502 triliun sebagai subsidi BBM. Padahal itu tidak benar ya. Ini ada hitung-hitungannya. Saya tunjukkan nih, silakan host. Ada tabel Excel. Bukan yang ini. Nah, ini kan kali ini narasi yang mengatakan bahwa akan ada nah, kalau mau kita pakai yang ini dulu ya. Berapa biaya belanja subsidi dan kompensasi. Di situ kan disebutkan kalau tidak ada kenaikan berarti pemerintah harus menanggung 698 triliun BBM. Padahal kenyataannya coba dilihat grafik Excel berikut. Nah, ini angka-angkanya ini. Mungkin diperlebar lagi ya. Ya, ini kelihatan sekali bahwa kalau dilihat di sini ternyata subsidi BBM itu hanya 11 triliun ya di desainnya untuk 2022 meskipun kemudian dikompensasi menjadi angkanya itu kompensasi BBM-nya 252,5 triliun. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari taruhlah kita ngikutin pola pikirnya pemerintah. Jadi BBM-nya itu hanya 267,1 triliun. Bukan 502 ya. Ini clear ya. Ini sudah ditambahkan dengan kompensasi loh. Jadi kalau kita lihat di sini 267 itu BBM-nya. Kalau yang 502 itu gas, ditambah gas 134 dan ditambah untuk listrik 100 triliun. Jadi di sini aja kalau kita lihat cermati pidato baik itu presiden atau Sri Mulyani itu kan mengatakan subsidi BBM bukan subsidi energi loh. Ya, di sini aja sudah ada satu kesalahan ya, bukan 502. Tetapi kalau kita bicaranya BBM aja hanya 267. Ini data pemerintah. Ya, artinya di sini kita akan melihat bahwa komunikasi publik seolah-olah karena masyarakat lagi berhadapan dengan isu BBM seolah-olah subsidi LPG pun dianggap BBM. Subsidi listrik pun dianggap BBM gitu loh. Nah, ini kan narasi yang keliru ya. Menurut saya data ini fatal ya, penyebutan subsidi energi secara umum tetapi disebutnya subsidi BBM gitu. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa ini ada satu hal yang pemerintah ini nggak paham efek samping dari kenaikan BBM. Jadi efek sampingnya bukan sekedar tadi jumlah orang miskin baru bertambah, itu sudah pasti. Tapi dampak multipliernya lagi adalah kenaikan harga-harga. Kita tahu volatile food inflation ya atau inflasi komponen bahan makanan
itu di bulan Juni 2022 itu sudah 11,2%. Bayangkan sudah double digit. Nah, kalau dia naik Pertalite dari 7.650 menjadi 10.000, let's say ya, kenaikannya 30% lebih, itu bisa menciptakan inflasi tambahan baru 2-4%. Artinya let's say kita katakan 11 ditambah 2% itu udah 13% sampai 15%. Itu namanya ekonomi hiperinflasi kita itu. Mengalami inflasi yang sangat naik sekali, itu baru volatile food. Belum turunan dari volatile food nanti ada ya. Termasuk biaya nanti biaya transportasi lainnya ya, dan juga biaya komponen-komponen termasuk yang tersier. Nah ini efeknya ini nggak dihitung. Makanya saya kira ini belum terlambat karena belum diumumkan ya secara resmi. Di kesempatan ini saya ingin sampaikan, Bro Eko, Bro Mustafa, saya ingin sampaikan kepada Pak Presiden tolong Bapak jangan pasang badan karena para pembantu Bapak itu tidak mampu untuk mengatasi lonjakan harga minyak. Ya sebenarnya bisa loh dilakukan berbagai cara lain ya selain menaikkan harga subsidi. Di antaranya itu bisa realokasi dana, ya dana-dana IKN, dana PMN, ya kan, dana kereta api cepat itu bisa direalokasi. Termasuk juga kalau mau betul-betul berhemat itu banyak pejabat negara, baik itu menteri ataupun wakil menteri ataupun eselon 1, eselon 2, itu yang punya gaji lebih dari 1. Ya, itu yang bisa dipangkas. Ya gajinya sudah ditetapkan 1 saja gitu loh. Misalkan gaji di komisaris, ya dapat juga. Itu kan penghambur-hamburan uang negara. Di samping itu juga cara lain untuk menghemat anggaran APBN adalah dengan membubarkan komisi-komisi yang tidak bermanfaat buat publik. Contoh, Komnas HAM itu kan kurang bermanfaat ya. Komnas Perempuan, apalagi Komisi Yudisial, ya, yang katanya mengawasi hakim, termasuk Kompolnas. Itu kan ada gajinya tuh orang-orang di situ. Itu sebaiknya lembaga itu divakumkan saja karena itu mereka punya anggaran lumayan lah, itu satu institusi bisa 100 sampai 200 miliar misalkan. Ya, itu dibubarkan saja. Ya dilihat kemanfaatannya, kalau ternyata tidak manfaat ya sudah. Ya termasuk Dewan Energi ya. Itu nggak ada manfaatnya itu. Jadi sebaiknya di stop saja, ya dilakukan satu realokasi anggaran, penghematan. Kalau anggarannya tidak diperlukan ya sudah, lembaganya itu tidak usah ada. Kalaupun ada, itu silakan orang-orang yang di dalamnya itu tidak perlu diberikan satu kompensasi yang mengambil dari APBN. Ya mungkin di antara mereka juga ada yang jadi dosen. Itu kan sebetulnya sudah diberikan kompensasi sebagai dosen. Jadi jangan double-double gajinya itu ya. Kalau menurut saya itu salah satu cara kita untuk menghemat APBN atau merelokasi anggaran-anggaran tidak bermanfaat. Dan kemudian kita berikan kepada memperbesar volume BBM sehingga BBM itu tidak perlu naik di retail, di masyarakat begitu. Demikian Bro Eko. Oke baik Pak. Kalau misalkan dibandingkan ya, perbandingan antara memberikan subsidi BBM untuk mempertahankan harga BBM saat ini dengan dialihkan ke bantalan sosial. Nah, ini apakah mana yang paling besar resikonya dan yang paling urgen yang lebih baik dilakukan begitu? Jadi sebenarnya begini, kalau pemerintah mau ngasih bantalan itu bukan kepada kelompok bawah saja, karena kelompok bawah ini kan sudah ada bantuan pemerintah bansos. Yang perlu diperhatikan ini adalah kelompok menengah. Kelompok menengah ini begitu BBM-nya naik ya, mereka tidak bisa menerima bansos karena dianggap sudah cukup kaya. Tetapi begitu BBM-nya naik, itu mereka tiba-tiba menjadi kalangan miskin baru, Bro itu. Dan ini belum ada datanya, dan ini kenaikan BBM ini serangan dahsyat kepada mereka. Nah, sebetulnya yang tadi saya katakan, kalau bantalan ini urgen, sebetulnya bukan untuk menambah jumlah bansos yang ada, ya, ditambah jumlahnya, bukan, tetapi kelas menengah itu atau orang-orang miskin baru itulah yang diberikan kompensasinya. Dan itu harus dilakukan cermat data-datanya itu, bukan sekedar data-data lama ya dari Kementerian Sosial yang tidak terupdate gitu ya. Tapi ini harus butuh serius gitu. Artinya kebijakan ini memang agak rumit dan complicated kalau memaksa ingin menaikkan BBM.
Tapi menurut saya langkah simpelnya adalah nggak perlu menaikkan BBM karena dampaknya sangat besar buat daya beli masyarakat, sangat besar buat inflasi, dan pada akhirnya akan menciptakan orang miskin baru yang mana kalau orang miskin baru itu tidak diberikan kompensasi, maka mereka ini bisa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan ketidakstabilan sosial. Karena diprediksi jumlahnya ini akan banyak sekali orang-orang miskin baru. Begitu, Bro Eko. Nah ini berarti tingkat urgen mana yang harus didahulukan, berarti kan memberikan subsidi BBM ya dan mempertahankan harga, karena berarti pertimbangannya adalah dampak yang sangat besar ya, lebih besar daripada memberikan bantalan sosial, tidak memberikan bantalan sosial. Mungkin seperti itu ya Bang ya. Ya, saya kira itu. Okay. Closing statement, Bang. Ya, saya kira begini, dana kompensasi ya 24,17 triliun itu adalah satu narasi yang tidak cerdas yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau alasan menaikkan BBM itu karena APBN-nya ngos-ngosan. Ya, kalau ngos-ngosan kenapa punya dana untuk buat bantalan ekonomi kan? Berarti ini kan ada maksud lain. Nah, saya kira maksud lain inilah yang perlu dijelaskan oleh pemerintah secara terang-terangan. Apakah ini ada motif-motif tidak sekedar APBN, tapi ingin menyelamatkan satu BUMN atau ingin menyelamatkan kelompok bisnis tertentu. Ini perlu dipertegas gitu ya. Jangan sampai narasinya menjadi narasi yang APBN yang ngos-ngosan, tapi ternyata masih bisa memberikan bantalan ekonomi gitu. Nah yang kedua saya kira bantalan ekonomi itu tidak tepat kalau hanya didesain untuk kalangan yang saat ini sudah terregister sebagai kalangan bawah atau kalangan yang perlu dibantu. Menurut saya yang perlu sekarang dibantu ini adalah kelompok menengah. Bagaimana cara membantunya? Tentunya bukan lagi menyasar ke kelompok-kelompok itu saja. Tidak perlu menyasar pada kelompok yang terdata di Depsos saja, tetapi ini perlu diupdate. Ya, perlu diinventaris kelompok menengah mana yang kemudian menjadi jatuh miskin dan itu perlu dibantu. Kenapa kelompok menengah yang miskin ini perlu dibantu? Karena jumlah mereka diprediksi banyak sekali. Yang kedua, kalau mereka tidak dibantu, mereka ini akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan juga ketidakstabilan sosial. Dan apa dampaknya kalau ketidakstabilan sosial ini tinggi? Ya tentunya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya kira pemerintah harus hati-hati sekali. Saya kira kok lebih baik sebetulnya jangan dinaikkan lah BBM-nya di tengah kondisi sulit ya seperti ini. Lebih baik dicarikan saja dana. Ini kan masih ada 2 bulan ya. Dan saya kira memperbesar defisit APBN 2022 itu masih diizinkan oleh undang-undang. Jadi lakukanlah itu dulu ya. Mumpung diizinkan defisitnya bisa di atas 3%, lakukanlah itu dulu. Ya, baru kemudian tahun depan 2023 mudah-mudahan ekonomi yang cepat pulih, baru kita bicara menaikkan harga BBM. Saya kira demikian, Bu Eko. Terima kasih ya, Bu Eko ya. Ya, makasih Bang. Artinya harus ada proyeksi kenaikan orang miskin baru nanti ya. Dan tentunya kalangan menengah itu punya karyawan-karyawan, kalau seandainya jatuh miskin pasti akan berbahaya ya, memunculkan lebih banyak lagi kaum miskin baru. Oke, baik untuk JSA kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih pemirsa atas yang sudah menyimak. Dan mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Hidayat dan simak terus Jangan Salah Arah setiap hari. Ya demikian. Sampai jumpa lagi di JSA yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.